Kudeta adalah sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan seringkali bersifat brutal, inkonstitusional berupa pengambil alihan kekuasaan, penggulingan kekuasaan sebuah pemerintahan negara dengan menyerang legitimasi pemerintahan, kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintah yang digulingkan. Meski diketahui bahwa kudeta itu bersifat negatif dan sangat ditentang oleh dunia, namun masih ada pihak yang menempuh jalur ini untuk menggulingkan suatu kekuasaan. Contohnya, kasus kudeta yang terjadi di Myanmar oleh militernya sendiri. Beberapa negara pernah mengalami kudeta serupa. Video kali ini kita akan membahas 5 daftar negara yang pernah dikudeta oleh militernya sendiri. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar sobat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya di channel Borneo Blog. Yang pertama, kudeta Madagaskar. Republik Madagaskar atau Malagasy adalah negara di Samudra Hindia lepas pesisir timur Afrika. Pulau Madagaskar adalah pulau terbesar keempat di dunia. Madagaskar memiliki luas 587.000 km persegi dengan jumlah penduduk 26 juta jiwa pada tahun 2018. Negara ini merupakan negara bekas jajahan Prancis dan merdeka pada 26 Juni tahun 1960. Madagaskar adalah satu negara yang rentan akan krisis politik dan ekonomi yang berujung pada kudeta. Pada tahun 2009, Madagaskar mengalami krisis politik yang berujung pada tergulingnya Presiden Marc Ravalomanana. Puncak dari krisis ini terjadi pada 21 Maret tahun 2009 ketika Andry Rajoelina menjadi presiden otoritas tertinggi Madagaskar. Setelah presiden sebelumnya, Ravalomanana mengalihkan kekuasaan ke dewan militer. Benih perselisihan dan krisis politik berawal sejak Desember 2007 ketika Andry Rajoelina terpilih sebagai wali kota Antananarivo, ibu kota Madagaskar. Ketegangan mulai muncul sejak 2008. Rajoelina adalah seorang wali kota muda yang vokal dan kritis. Rajoelina mengkritik keras pembatasan terhadap kebebasan dan rencana presiden menyewakan tanah besar-besaran ke perusahaan Korea. Semakin memanas lagi ketika pada 13 Desember tahun 2008, Ravalomanana menutup saluran TV milik Rajoelina. Selain dendam pribadi, Ravalomanana jengkel karena TV Rajoelina menayangkan wawancara mantan presiden yang diasingkan, Didier Ratsiraka. Perselisihan besar pun tidak terelakkan lagi. Pada tahun 2009, Andry Rajoelina mengorganisir serangkaian unjuk rasa. Unjuk rasa itu menyuarakan ketidakpuasan sipil terhadap pemerintahan yang dinilai semakin otoriter. Selain itu, pembangunan yang dilakukan dinilai hanya menguntungkan kaum minoritas elit. Unjuk rasa tersebut berubah menjadi kerusuhan yang mengakibatkan 130 orang tewas. Pada tanggal 31 Januari, Rajoelina mengatakan bahwa ia telah mengambil alih negara tersebut. Para pemimpin oposisi yang bersekutu dengan Rajoelina mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi Tinggi pada tanggal 2 Februari. Ia meminta Mahkamah Konstitusi untuk mencopot Ravalomanana dari jabatannya sebagai presiden yang sah. Sayangnya, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kuasa untuk mencopot presiden. Akibat hal ini, pertikaian pun terus berlanjut. Pada 14 Maret, oposisi menguasai gedung Perdana Menteri. Mereka mengumumkan bahwa pasukan oposisi yang disebut Otoritas Transisi Tinggi sedang memimpin nasib Madagaskar. Ravalomanana akhirnya mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan presiden maupun perdana menteri kepada dewan militer yang dipimpin oleh wakil laksamana Hippolyte Ramarosson. Ravalomanana kemudian berkata, "Saya tidak pernah mengundurkan diri. Saya dipaksa menyerahkan kekuasaan dengan todongan senjata pada 17 Maret." Wakil laksamana Ramarosson mengumumkan pada 18 Maret bahwa mereka akan mengalihkan kekuasaan langsung ke Rajoelina, menjadikan presiden otoritas transisi tertinggi yang didominasi oposisi yang telah ia tunjuk beberapa minggu sebelumnya. Rajoelina dilantik sebagai presiden pada tanggal 21 Maret di hadapan 40.000 pendukung.
Kedua, kudeta Sudan. Sudan adalah negara yang terletak di timur laut benua Afrika. Sudan merupakan negara ketiga terluas di Afrika serta terluas ke-16 di dunia. Sudan memiliki wilayah 1,8 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk 38 juta jiwa pada 2015. Kudeta Sudan dimulai sore tanggal 19 April 2019 yang mengakibatkan Presiden Sudan Omar al-Bashir terguling dari kekuasaannya. Protes terhadap pemerintah Sudan dimulai sejak 19 Desember tahun 2018. Awalnya, protes tersebut menyuarakan kenaikan biaya hidup yang drastis di beberapa kota dan kemerosotan ekonomi. Tidak kunjung membuahkan hasil, pada Januari 2019, seruan protes tersebut berubah menjadi seruan pengunduran diri untuk Presiden Sudan saat itu, Omar al-Bashir. Omar al-Bashir telah berkuasa di Sudan sejak 1989 atau kurang lebih 30 tahun. Bashir keliru mengelola ekonomi negara. Sudan jatuh ke jurang inflasi yang parah, berlanjut pada kelangkaan pangan, terutama roti, yang harganya naik 2 kali lipat. Selain itu, Bashir dinilai mengendalikan Sudan lewat rezim otorian yang korup. Oleh sebab itu, masa aksi meneriakkan slogan-slogan menuntut transparansi pemerintahan, kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, protes atas wabah kemiskinan, juga pengangguran yang luas. Bashir seolah mengelak dari tuduhan yang diberikan demonstran. Pria berusia 75 tahun itu kemudian memerintahkan aparat keamanan memburu masa aksi untuk ditangkap dan dipukul. Pada Jumat 29 Januari 2019, korban meninggal akibat aksi ini mencapai 26 orang, sementara versi oposisi mencapai 40 orang. Bashir seakan sedang menutupi fakta bahwa problem berasal dari model kepemimpinannya sendiri. Sebenarnya, ini karma untuk Bashir sendiri. 30 Juni tahun 1989, Bashir memimpin kudeta militer terhadap pemerintahan koalisi Perdana Menteri Shakik al-Mahdi yang sedang goyah. Tepat pada 11 April 2019, militer turun tangan dengan mencopot Omar al-Bashir dari posisinya sebagai Presiden Sudan. Selain itu, militer juga membubarkan kabinet dan Badan Legislatif Nasional, serta mengumumkan keadaan darurat selama 3 bulan yang diikuti dengan masa transisi selama 2 tahun. Letnan Jenderal Ahmed Awad Ibn Auf yang merupakan Menteri Pertahanan Sudan dan Wakil Presiden Sudan menyatakan dirinya secara de facto menjadi kepala negara. Hingga saat ini, militer dan sipil masih berbagi kekuasaan untuk menjalankan Sudan melalui lembaga eksekutif dan legislatif. Ketiga, kudeta Zimbabwe. Kudeta selanjutnya masih dari negara asal Afrika, yaitu Zimbabwe. Zimbabwe adalah sebuah negara di Afrika bagian selatan. Zimbabwe memiliki luas 390.000 km persegi dengan populasi 14 juta jiwa pada 2018. Pada November 2017, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe dicopot sebagai presiden dan ketua partai ZANU-PF dan digantikan Emmerson Mnangagwa. Pada malam 14 November 2017, elemen-elemen dari pasukan pertahanan Zimbabwe atau ZDF berkumpul di sekitar Harare, ibu kota Zimbabwe. Mereka merebut kendali perusahaan penyiaran Zimbabwe dan wilayah-wilayah utama kota. Pemberontakan terjadi di tengah ketegangan di partai berkuasa antara mantan wakil presiden pertama Emmerson Mnangagwa dan ibu negara Grace Mugabe. Peristiwa ini terjadi seminggu setelah Mnangagwa dipecat dan dipaksa meninggalkan negara itu. Awal perselisihan dimulai pada minggu pertama Oktober 2017. Mnangagwa menuding bahwa Mugabe telah diracuni Grace pada saat unjuk rasa politik pada Agustus 2017. Grace Mugabe membantah dan mengatakan bahwa tuduhan itu adalah kekonyolan. Pada rapat umum pemerintahan, Presiden Mugabe secara terbuka menegur Mnangagwa untuk pertama kalinya dan berakibat Mnangagwa dipecat dan dipaksa meninggalkan negara itu.
Pada rentang 8-12 November, pasca pemecatannya, Mnangagwa harus pergi ke Mozambik dan kemudian Afrika Selatan karena menerima berbagai ancaman dan tekanan. Melihat hal ini, militer yang mendukung Mnangagwa mengadakan konferensi pers di markas militer dan mengatakan bahwa militer akan campur tangan jika sekutu politik mereka terus menjadi sasaran. Tidak lama setelah itu, militer pun turun tangan ke jalan. 15 November tahun 2017, suasana dini hari tampak mencekam di sekitar rumah pribadi Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe, di ibu kota Harare. Menurut saksi mata, mereka telah mendengar suara tembakan berkali-kali. Dari arah rumah Mugabe, kami mendengar sekitar 30 atau 40 tembakan sekitar 3-4 menit pada pukul 2 pagi. Sejak saat itu, Presiden Mugabe dan istrinya, Grace Mugabe, telah menjadi tahanan rumah. Pada 20 November, Komandan Militer negara itu, Jenderal Constantino Chiwenga, mengumumkan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa mantan Wakil Presiden Emmerson Mnangagwa akan segera kembali ke Zimbabwe untuk melanjutkan pembicaraan dengan Mugabe. Pada hari yang sama, tepatnya pukul 6 sore, Presiden Robert Mugabe pun resmi mengundurkan diri sebagai presiden. Keempat, kudeta Thailand. Kudeta selanjutnya datang dari negara Asia, yaitu Thailand. Thailand adalah sebuah negara di Asia Tenggara. Thailand memiliki luas 513.000 km persegi dengan jumlah penduduk 69 juta jiwa pada 2018. Thailand juga sempat menghadapi kudeta militer baru-baru ini, tepatnya pada tahun 2014 lalu. Secara historis, Thailand menjadi salah satu langganan kudeta militer. Tercatat, Thailand sudah 11 kali dikudeta, terhitung sejak tahun 1932 sampai terakhir tahun 2014. Pada Mei 2014, kudeta kembali menyerang Thailand. Dalam pernyataan yang disiarkan lewat televisi, Panglima Angkatan Bersenjata Thailand, Jenderal Prayut Chan-o-cha, mengatakan akan memulihkan ketertiban dan menerapkan reformasi politik. Kudeta ini ditempuh setelah pernyataan keadaan darurat pada Selasa, Mei 2014. Peristiwa ini terjadi akibat dari krisis politik yang melanda Thailand sekitar 6 tahun belakangan. Krisis politik Thailand berawal dari unjuk rasa di ibu kota Bangkok pada tahun 2013. Yang menuntut Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mengundurkan diri. Pemerintahan yang dipimpinnya dianggap dikendalikan oleh abangnya, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang mengasingkan diri ke luar negeri setelah digulingkan dalam kudeta militer tahun 2006. Dengan itikat baik menghadapi kudeta ini, PM Yingluck ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan menggelar pemilu lebih awal. Namun sayang, upaya tersebut tidak berhasil memecah kebuntuan politik karena pemilihan suara telah diboikot oleh oposisi. Pada pekan pertama Mei, Mahkamah Konstitusi memerintahkan Yingluck Shinawatra mengundurkan diri setelah dinyatakan bersalah menyalahgunakan kekuasaan. Pasca kudeta ini, Jenderal Prayut Chan-o-cha menjadi Perdana Menteri terpilih menggantikan Yingluck Shinawatra. Kelima, kudeta Turki. Setelah Thailand, ada negara Timur Tengah, Turki, yang juga pernah dikudeta oleh militernya. Turki adalah sebuah negara di kawasan Eurasia. Wilayahnya terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya hingga daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki memiliki luas 780.000 km persegi dengan jumlah penduduk 77 juta jiwa pada 2014. 15 Juli 2016, sebuah upaya kudeta dilakukan di Turki. Upaya ini diduga direncanakan oleh sebuah fraksi di tubuh Angkatan Bersenjata Turki. Namun, upaya kudeta ini telah gagal. Upaya ini telah menyebabkan kerusakan pada beberapa gedung dan jatuhnya korban tewas maupun luka-luka. Di Ankara, contohnya, gedung parlemen dan istana presiden dibom. Sementara di Istanbul, dilaporkan beberapa orang terluka setelah tentara menembakkan senjata kepada orang-orang yang berusaha untuk menyeberangi jembatan Bosporus dalam rangka menentang usaha kudeta.
upaya kudeta dikecam oleh partai oposisi utama di Turki dan juga oleh masyarakat internasional. Erdogan menyerukan rakyatnya untuk turun ke jalan melawan usaha kudeta. Dan rakyat berkumpul di alun-alun utama Istanbul dan Ankara untuk menentang usaha kudeta, walau jam malam telah diberlakukan oleh militer pro-kudeta. Sejak pembentukan negara Turki modern pada tahun 1923, Angkatan Bersenjata Turki atau TSK telah melakukan kudeta 3 kali pada tahun 1960, 1971, dan 1980. Pada masa-masa menjelang upaya kudeta tahun 2016, sidang Ergenekon berlangsung yang dipandang sebagai usaha Presiden Erdogan untuk membangun kekuasaan warga sipil atas militer. Kudeta dimulai pada tanggal 15 Juli 2016, pukul 11 malam waktu setempat. Pesawat jet tempur terlihat terbang di wilayah udara Ankara dan jembatan Fatih Sultan Mehmet. Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim, mengatakan aksi militer tersebut dilakukan di luar rantai komando dan digunakan untuk merebut kekuasaan. Angkatan Bersenjata Turki mengeluarkan pernyataan bahwa mereka melakukan ini untuk menjaga demokrasi dan ketertiban, serta memastikan rule of law tetap menjadi prioritas. Pada jam 9 malam, militer telah menguasai stadion radio dan televisi Turki. Setelah itu, militer membacakan pernyataan yang berbunyi, prinsip demokrasi dan sekularisme di Turki telah terkikis oleh pemerintahan saat ini. Media Turki melaporkan bahwa pada Jumat 16 Juli, dini hari waktu setempat, bahwa kudeta tampak akan berakhir. Hal tersebut terlihat setelah banyak warga Istanbul dan Ankara melanggar jam malam dan berkumpul di alun-alun utama untuk menentang kudeta. Setelah itu, tentara pro-kudeta menyerahkan diri kepada polisi di lapangan Taksim, Istanbul. Presiden Erdogan kembali ke Istanbul dan melakukan orasi di hadapan pendukungnya. Jadi, itu adalah daftar 5 negara yang pernah dikudeta oleh militernya sendiri. Sobat semua dapat melihat berbagai alasan yang mereka gunakan sebagai justifikasi untuk melakukan kudeta. Kita memang tidak dapat sepenuhnya percaya pada pemerintahan, namun upaya konstitusional lah yang paling tepat untuk digunakan sebagai jalan oposisi. Sekian dulu video dari Borneo Blog, sampai jumpa di video selanjutnya.